wa ta'ala yang maha besar, yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah yang maha kaya, yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah raja di atas para raja, yang raja selain Allah hamba. Dialah Allah yang maha perkasa, yang maha kuat, yang perkasa dan kuat selain Allah lemah. Dialah Allah yang maha berkuasa selama-lamanya, yang berkuasa selain Allah kadang berkuasa dan kadang tidak berkuasa. Dialah Allah yang dimana dialah Allah yang maha melihat, yang melihat selain Allah buta terhadap warna-warna yang jauh. Dialah Allah yang maha mendengar, yang mendengar selain Allah tuli terhadap suara-suara yang jauh. Dialah Allah yang maha tahu, yang tahu selain Allah adalah pencari pengetahuan. Dialah Allah berilmu, yang berilmu selain Allah adalah pencari ilmu. Dialah Allah yang dimana kedekatan hamba dengannya tidak akan membuat hamba itu setara dengannya. Jauhnya hamba darinya tidak akan menjadi dinding penghalang dan pembatas antara dirinya dengan hambanya. Dialah Allah yang dimana walaupun seluruh makhluk berbuat baik tidak akan menambahkan sedikit pun keagungan di sisinya, dan walaupun seluruh makhluk berbuat dosa tidak akan mengurangi sedikit pun keagungan di sisinya. Dialah Allah yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari yang mulia ini mengumpulkan kita di tempat yang penuh dengan keberkahan ini dalam rangka maulid dan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, di bulan Rajab ada satu kejadian yang luar biasa, ada satu kejadian yang besar, satu kejadian yang agung, yaitu perjumpaan seorang hamba dengan Tuhannya, yaitu perjumpaan Nabi Muhammad dengan Azizul Wahhab bila hijab, perjumpaan Nabi dengan Allah tanpa ada setitik pun penghalang yang kita kenal dengan kejadian Isra wal Mi'raj. Saudara-saudara, ulama, para aslafun salih, banyak sekali dari beliau-beliau yang mengarang kitab yang menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj. Ada kitab As-Siraj Al-Wahhaj fi Haqa'iq karangan Al-Imam Abu Ishaq Muhammad, karangan Imam Abu Ishaq Muhammad ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Kemudian ada kitab Al-Mi'raj karangan Al-Imam Qushairi. Ada kitab Ar-Risalah fil Mi'raj karangan Imam Abul Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Ada kitab Ayatul Kubra fi Syarah Qissatul Isra karangan Al-Imam As-Suyuti. Ada kitab As-Siraj An-Nur Al-Wahhaj karangan daripada Al-Imam Sayyid Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanzi. Beliau adalah kakek daripada pengarang Maulid Barzanzi. Kemudian disyarahkan oleh cucunya, diberi nama kitab Tajul Ibtihaj ala Nur Al-Wahhaj karangan Sayyid Ja'far bin Ismail Al-Barzanzi. Kemudian kitab Al-Ayah Az-Zahimah Al-Bahirah fil Mi'raj Sayyid Ahli Dunya wal Akhirah karangan pada Al-Imam As-Sayyid Syami Ad-Dimashqi. Kemudian kitab satu lagi kitab beliau, kitab Al-Ayah Al-Bayyinat fil Mi'raj Sayyid Ahli Al-Ardi was Samawat. Kemudian ada kitab Daw'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj karangan As-Sayyid Muhammad Amin Al-Kurdi. Kemudian kitab Qissatul Mi'raj karangan As-Sayyid Utsman Syata. Kemudian kitab Minhajus Syami Mukhtasar Mi'rajus Syami karangan Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj karangan Al-Imam Najmuddin Al-Ghaiti, khususnya di daerah dan daerah Jawa Barat. Bulan Rajab pesantren-pesantren salaf pasti mereka ngaji pasaran mengkhatamkan kitab Qissatul Mi'raj Al-Imam Najmuddin Al-Ghaiti atau Khasyah Ad-Dardir, yaitu karangan Al-Imam Abil Barkat Ahmad Ad-Dardir. Kemudian ada kitab Nailul Muna wal Ghaya As-Sa'ul bi Qissah Mi'raj Nabiyil Mukhtar Ar-Rasul karangan Al-Imam Muhammad bin Ja'far Al-Kattani. Kemudian kitab Al-Mi'raj An-Nabawiyah karangan As-Sayyid Hasan Asy-Syati. Kemudian kitab Hulal Ad-Dibaj Al-Matrusah karangan As-Sayyid Ahmad bin Muhammad Ar-Rahwani At-Tatwani. Kemudian ada lagi kitab Isra wal Mi'raj Mu'jizatul Kubra li Sayyidil Anbiya karangan Asy-Syaikh Sayyid Nafi Al-Jauhari. Kemudian ada lagi kitab Yawaqit Taj Al-Wahhaj fi Qissah Isra wal Mi'raj karangan As-Sayyid Muhammad Al-Bagir Al-Kattani. Kemudian ada lagi kitab Afdalul Manhaj fi Isbat Isra wal Mi'raj karangan Abdullah Mustafa Al-Maraghi. Kemudian kitab Al-Anwar Al-Bahiyah fil Mi'raj Khairil Bariyah karangan Al-Imam Abuya Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki. Dan masih banyak lagi kitab-kitab yang menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj. Saudara-saudara, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan
minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah memulai ayat tersebut dengan kalimat subhana, yaitu kalimat tasbih, bimakna ta'ajjub, bimakna tanzih, bimakna al-bara'ah. Ya Allah min kulli su', al-bara'ah lillah min kulli naqsin, yaitu melepaskan Allah dari segala kekurangan, mensucikan Allah dari segala. Setiap Allah menceritakan kejadian yang luar biasa, pasti Allah memulai dengan ayat subhana, dengan kalimat subhana. Allah ingin menunjukkan ini kejadian-kejadian yang luar biasa. Nah, untuk menghilangkan keraguan-raguan dalam hati kita, makanya Allah memulai dengan kalimat tasbih. Kenapa? Sebab Isra Mi'raj kejadian yang tidak masuk akal. Tidak bisa kalian memakai manhaj takdimul akal ala nakal, mendahulukan akal daripada firman untuk memahami kejadian Isra wal Mi'raj. Kalau Allah tidak mampu memperjalankan Nabi perjalanan yang harusnya dilalui selama berbulan-bulan, Nabi lalui hanya sebagian daripada waktu malam. Ini akal tidak bisa menerima. Untuk menghilangkan keraguan-raguan itu, maka Allah memulai dengan kalimat subhana. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsirnya, qauluhu bi'abdihi bil jasadi war ruh, yakni Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan jasad dan juga ruh. Sebab kenapa? Sebab ada sebagian ulama berpendapat Nabi Muhammad Isra Mi'raj fil manam, yakni cuma ruhnya saja, beliau dalam tidur Isra Mi'raj. Tetapi pendapat yang paling muktamad, pendapat yang paling kuat, Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan jasad dan juga ruh. Sebab kalau Nabi Isra Mi'raj cuma ruhnya saja, subhanalladzi asra bi ruhihi. Sebaliknya, kalau Nabi Isra Mi'raj cuma jasad tanpa ada ruh, subhanalladzi asra bi mayyitihi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya. Isim nakirah ditandai dengan tanwin. Kalau isim ma'rifat pakai alif lam, al-lail, itu maknanya al-lail satu malam penuh. Maknanya al-lail satu malam penuh. Kenapa memakai nakirah? Yakni bimakna taklil fi muddatil Isra. Maknanya adalah penyedikitan daripada waktu malam. Berarti Nabi Muhammad Isra Mi'raj bukan satu malam penuh, hanya sebagian daripada waktu malam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, dari tempat yang baik ke tempat yang baik, dari tempat yang mulia ke tempat yang mulia. Sebagaimana dalam hadis qala Rasul, la tushaddur rihal illa ila thalatha masajid, masjidil hada wa masjidil haram wa masjidil aqsa. Apa kata Nabi? Tidak ada bepergian yang lebih utama selain pergi ke tiga masjid. Masjidil hada, masjidku ini, Masjid Nabawi, wa masjidil haram, dan masjidil haram, wa masjidil aqsa, dan masjidil aqsa.